Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang diinginkan oleh anak-anak sekalian dapat tercapai. Amin. Dan Pak Fajrin berharap setelah kegiatan penilaian tengah semester, semangat belajar anak-anak sekalian tidak kendur. Jadi anak-anak tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anak, seperti biasanya mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Kasih Sayang Nabi Yakub alaihissalam. Apa anak-anak? Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah anak-anak sekalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu: satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan perilaku kasih sayang sebagai penerapan atas pemahaman kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang keempat, memahami kisah teladan Nabi Yakub alaihissalam. Kita lanjut. Nah, anak-anak, mengawali pertemuan hari ini, sebelum Pak Fajrin masuk pada materi, seperti biasa Pak Fajrin ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapakah Nabi Yakub itu? Nah anak-anak, pernahkah anak-anak sekalian mendengar kisah Nabi Yakub? Siapa Nabi Yakub itu? Nah, bagaimana hubungan Nabi Yakub dengan saudaranya? Dan bagaimana kisah hidup Nabi Yakub? Nah anak-anak, untuk jawaban lebih lengkapnya, marilah kita simak bersama-sama materi selanjutnya. Yang pertama adalah mengenal Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak dan Rifqah. Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Isu. Hubungan antara Nabi Yakub dengan Isu tidaklah harmonis, tidak rukun. Karena apa? Isu menganggap Nabi Yakub sebagai musuhnya. Isu beranggapan bahwa Nabi Yakub merupakan saingannya, saingan dalam merebut kasih sayang orang tua. Hal itu disebabkan karena Isu melihat bahwa kedua orang tuanya lebih menyayangi Nabi Yakub dibanding dirinya. Berikutnya adalah kehidupan Nabi Yakub. Hubungan antara Nabi Yakub dengan saudaranya semakin hari semakin renggang. Nabi Yakub kemudian mengadukan hal itu kepada ayahnya. Nabi Ishak sebagai ayah Nabi Yakub memberi saran agar Nabi Yakub berhijrah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah meninggalkan kampung halamannya, Nabi Yakub memutuskan pergi ke Fadan Aram di daerah Irak. Di sana dia tinggal di rumah Laban bin Batuil. Laban memperlakukan putrinya kepada Nabi Yakub untuk dinikahkan dengan satu syarat, yaitu Nabi Yakub harus bekerja selama 7 tahun untuk Laban. Nabi Yakub menyetujui syarat yang diajukan Laban. Pekerjaan yang ditekuni Nabi Yakub adalah mengurusi peternakan milik Laban. Pekerjaan yang ditekuni 7 tahun sudah Nabi Yakub bekerja untuk Laban, dan akhirnya Laban menyerahkan putrinya yang bernama Laya untuk dinikahi Nabi Yakub. Akan tetapi sebenarnya Nabi Yakub tertarik pada Rahil, adik dari Laya. Keinginan Nabi Yakub untuk menikahi Rahil ditolak oleh Laban karena hal itu bertentangan dengan adat atau tradisi setempat. Apabila Nabi Yakub ingin menikahi Rahil, maka Nabi Yakub harus bekerja selama 7 tahun lagi kepada Laban. Nah, setelah bekerja selama 7 tahun, akhirnya Nabi Yakub bisa menikahi Rahil. Dengan demikian, Nabi Yakub menikahi 2 putri dari Laban. Dari istri-istrinya tersebut, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Nabi Yusuf adalah salah satu dari mereka, atau ke-12 putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi nabi. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi adalah sebagai berikut. Nabi Yakub tetap menyayangi saudaranya walaupun saudaranya itu memusuhinya. Yang kedua, Nabi Yakub memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman agar kebencian yang ada pada diri saudaranya tidak menjadi-jadi. Nabi Yakub memiliki mental kerja keras dan pantang menyerah, sehingga ia mendapatkan apa yang
diinginkannya. Nah, anak-anak, itulah materi tentang kisah teladan kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami dan menangkap apa yang telah diterangkan oleh Pak Fajrin. Adapun kekurangan dari penjelasan Pak Fajrin mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.